Wow, bebasnya Peggy Setiawan berdasarkan putusan pra-peradilan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat 2 hari lalu disambut bahagia banyak pihak. Tak hanya Peggy, keluarga dan teman-teman Peggy Setiawan, tapi juga netizen, di antaranya adalah sosok yang sebelumnya bicara lantang, berani dan belak-belakan soal kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Reaksi Widya tersebut terlihat dari video yang ia unggah di akun sosial media pribadinya kemarin dengan kalimat menyentuh. Peggy pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak, termasuk warga Cirebon, netizen, para kuasa hukum bahkan media, yang dinilainya punya peran masing-masing yang sangat penting dalam upaya membebaskan dirinya. Lantas seperti apa nazar Peggy Setiawan ke depan? Seperti apa pula reaksi Rudy selaku ayah Peggy dan kuasa hukumnya? Benarkah kuasa hukum ayah Peggy yang juga kuasa hukum ke-6 terpidana seumur hidup akan membuat laporan polisi terhadap beberapa saksi dan akan mengajukan peninjauan kembali terhadap 7 terpidana terkait kasus Vina dan Eki? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bebasnya Peggy Setiawan berdasarkan putusan hakim di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat 2 hari lalu disambut gembira banyak pihak, termasuk sosok Widya, TikTokers yang sebelumnya bicara belak-belakan dan lantang, juga berani mengkritik sana-sini terkait kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Reaksi bahagia Widya terlihat dari video yang diunggahnya di akun sosial media pribadinya. Tak hanya Widya, masyarakat Cirebon pun menyambut kehadiran Peggy Setiawan di kampung halamannya kemarin dengan sukacita. Mereka berkumpul di halaman rumah Peggy dan tampak bersorak gembira ketika Peggy tiba di halaman rumahnya. Ada yang menangis haru, termasuk ibunda Peggy Setiawan dan keluarganya. Bahkan Peggy Setiawan pun sempat menangis ketika mengumandangkan sholawat di hadapan ratusan warga di kampungnya. Peggy Setiawan bisa dibilang menjadi sorotan warga dan sangat dielu-elukan kepulangannya ke tengah keluarga. Terutama buat ngajar saya insya Allah misalkan ada rezeki lebih, saya pengen membangun musola ataupun masjid dan terutama harapan yang dari dulu saya paling inginkan yaitu untuk bikin rumah sendiri buat tempat berteduh buat keluarga. Selamat Bapak Lurah yang sudah memberikan sambutan luar biasa dan Ibuku yang sangat luar biasa memberikan kue dan memberikan sambutan luar biasa. Dan saya sangat terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Saudara, masyarakat Cimaja. Dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji Deddy Mulyadi yang saat ini sering berjuang bersama saya membela kebenaran ini, dan terutama buat para kuasa hukum saya dan para semua orang-orang yang baik kepada saya, seluruh masyarakat Indonesia, netizen Indonesia.
Untuk kedepannya saya untuk saat ini untuk bisa kumpul lagi dulu sama keluarga, dan setelah itu saya akan melanjutkan perjalanan dan cita-cita saya para kru, para wartawan, para media semuanya sangat mendukung saya luar biasa. Perjuangan mereka, perjuangan kalian sangat luar biasa. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebaskan. Sosok Widya yang sebelumnya muncul dengan suara lantang dan garang, bahkan terkesan berani bicara secara blak-blakan dalam kasus kematian Vina dan Eki, kini pun ia berharap bahwa dengan dibebaskannya Peggy Setiawan akan dilakukan pencarian terhadap Peggy alias Peron, tersangka yang sebenarnya dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina dan Eki 8 tahun silam. Ia mengkritik keras pernyataan beberapa pihak yang kembali berfokus kepada Peggy Setiawan kuli bangunan yang kini telah dibebaskan oleh pihak pengadilan melalui sidang pra-peradilan. Gegernya lagi, Widya kini juga kembali membongkar fakta-fakta tentang beberapa orang yang diduga terlibat pada kasus pembunuhan Vina dan Eki yang ia sebut seperti Dani, Andika, AF, Mel-Mel, Linda, dan juga Liga Akbar. Widya juga menyinggung tentang Peggy-Peggy lainnya di luar sana yang menurutnya harus diselidiki polisi, bukan terus mengarah kepada Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan yang kini telah menghirup udara bebas. Saya ada kabar ya dari seseorang pengacara, itu katanya ada obrolan, dia mengatakan Peggy Setiawan kuli bangunan itu belum dinyatakan bebas. Masih bisa sewaktu-waktu masih dipanggil, bisa jadi dia dijadikan tersangka. Wow, keren. Terus akan berperang lagi, tidak akan melanjutkan pencarian Peggy yang sebenarnya gitu, Egi, Dani, terus sama Andika gitu. Terus AF, Mel-Mel, Linda, terus yang kalian kejar-kejar cuman kuli bangunan gitu aja, ya kan? Terus bilang-bilang lagi kalau yang namanya Peggy Setiawan itu minum-minum di gang, motor dititipkan dulu di gang, motor semesnya aja beda warna bro, ya kenapa mesti alat bukti motor semesnya Peggy Setiawan kuli bangunan yang diambil, motor semes yang dinaikin sama siapa namanya Liga Akbar, AF, itu yang perlu dipertanyakan. Menangkap yang namanya Peggy Setiawan itu hanya dengan modal motor, foto, sama yang namanya ijazah. Kenapa? Katanya masih ada Peggy-Peggy yang lainnya, ya kan? Coba itu dicari, disidik pula itu Peggy-Peggy yang lainnya. Dani, Andika, kenapa ya mesti yang namanya Putri tidak menyebutkan tersangka yang sebenarnya, daftar DPO sebenarnya? Ada Egi, bukan Peggy loh ya, ada Egi, Dani, kemudian ada yang namanya Andika, kemudian ada AF di situ, Mel-Mel, Linda dan temannya, ya kan? Itu udah suatu tersangka. Kenapa ini kok begini? Ya pengen masih mau berbalik lagi, mau menangkap yang namanya ya rakyat Indonesia, pasang badan dong. Ayah Peggy Setiawan, Pak Rudi, juga mengaku sangat bersyukur dan senang karena kini Peggy Setiawan putranya telah dinyatakan bebas. Pasca putranya bebas dari tahanan, ayah Peggy berharap putranya bisa istirahat dan menenangkan diri terlebih dahulu dan berkumpul bersama keluarga. Di sisi lain, kuasa hukum ayah Peggy yang juga menjadi kuasa hukum 7 terpidana lainnya mengaku akan mengambil langkah hukum untuk mengusut pihak-pihak yang menyebabkan terseretnya 7 terpidana ke penjara dengan vonis hukuman seumur hidup. Bahkan hari ini pihak kuasa hukum 6 terpidana akan membuat laporan polisi di Mabes Polri atas beberapa orang yang diduga telah membuat keterangan palsu, di antaranya AF.
Langkah itu ditempuh sebelum pihak kuasa hukum 6 terpidana ini melayangkan peninjauan kembali atas 6 terpidana vonis seumur hidup dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Saya sangat senang, sangat legowo hati saya sama keluarga saya. Saya tidak tahu ya semua, nanti kuasa hukum Peggy yang bisa menerangkannya semuanya. Ya, saya sebagai orang tua sangat bersyukur bahwa Peggy bebas saja itu. Peggy istirahat dulu sama lama ini, tenangkan diri dulu. Kalau dari kami, dari pengacara keluarga itu kan nggak ada rencana, belum ada rencana ya. Kita belum menentukan langkah ke depan. Sementara ini kita melihat sajalah ke depan apa yang bisa lakukan. Karena Peggy juga mempunyai pengacara sendiri, bukan klien kami hanya Pak Rudi ya. Kami pun tidak paham ya. Yang kami juga tidak tahu muncul 3 DPO itu dari mana, tiba-tiba ada di putusan, kan gitu kan. Kami baru tahu tadi sore itu kami ketemulah dengan para terpidana. Kami sendiri baru paham bahwa ternyata DPO itu muncul dari yang namanya saksi mahkota. Saksi mahkota itu menurut informasi pengakuan daripada terpidana yang kami kunjungi tadi adalah cerita dari kesaksian yang terpidana juga yang namanya Sudirman, ya kan? Di mana Sudirman ini menyampaikan nama-nama termasuk terpidana klien kami. Kami ini juga kuasa hukum dari 6 terpidana seumur hidup, ya. Hanya Sudirman yang belum menjadi kuasa ke kami ya. Yang lainnya dari 7, 6 itu ada di kami kuasanya. Kami kuasa hukumnya. Jadi dengan terkait kasus Peggy ini tentu ya kami akan melakukan upaya hukum ya untuk melakukan PK ya. Kami lagi susun memori PK, mencari novum terkait juga tentu putusan pra peradilan ini juga menjadi salah satu bukti novum ya kan, bahwa intinya apa yang dirangkai oleh teman-teman penyidik, pengadilan, kejaksaan. Jadi selama ini kita hanya fokus kepada kesalahan teman-teman di polisi. Tapi faktanya bahwa ini yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa keputusan ini sudah inkrah, artinya hasil penyidikan polisi ini sudah diterima oleh jaksa P21, lalu sudah melakukan tuntutan dan sudah diuji di pengadilan. Pengadilannya pun 3 tingkat yang diujinya, ada pengadilan tingkat 1, banding dan kasasi. Kalau ini sampai terbukti nanti betul ada kekeliruan, saya pikir ini perlu evaluasi secara kelembagaan masing-masing semua, bukan hanya lembaga kepolisian ya. Nantilah kita akan upayakan PK dulu gitu kan. Kalau keadilan ini tidak ditegakkan, sementara ada 7 terpidana yang di dalam yang seumur hidup, nggak akan bisa keluar lagi mereka. Kalau bukan mereka pelakunya, alangkah sedihnya kita. Besok kami tunggu di Bareskrim Mabes Polri jam 1 ya. Kami akan bikin LP melaporkan beberapa orang. Ya, ini kami atas permintaan dari klien kami, kan gitu kan, klien kami mau melaporkan. Kita adu aja bukti, kan gitu kan. Kami sudah laporkan Pak RT, Pasren, dengan anaknya Kavi, kan gitu. Nah, ini besok kami ya, besok hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 ya, di Bareskrim Mabes Polri. Akibat kesaksian dari Aib dan Dede inilah, ya kan, yang membuat mereka ditangkap kan. Mereka ditangkap, mereka diproses sehingga mereka dipidana. Ini kan kesaksian kunci nih, Aib dan Dede ini. Selain Pak Pasren, RT dengan Kavi. Alibi mereka ada di rumah itu 2 ini kan. Kalau 2 ini kami adu, kami uji, dan kalau ternyata nanti kita lihat saja, kita adu bukti gitu kan. Kalau nanti ini bisa ya otomatis lah, berarti rangkaian cerita. Ini banyak sekali lah kalau kami beberkan, nanti ada di novum PK ya, yang kami akan buat di memori PK kami ya. Banyak sekali dari kejanggalan-kejanggalan awal yang kami yakini, ya kan, yang kami yakini bahwa terpidana 7 orang yang ada di dalam itu yang seumur hidup itu sekarang itu bukan pelaku. Wow, reaksi bahagia Widya pada saat Peggy Setiawan dibebaskan oleh Polda Jawa Barat.
di tengah upaya rencana ajukan peninjauan kembali alias PK dari pihak 7 terpidana seumur hidup dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Lantas seperti apa pula apresiasi pihak Peggy Setiawan atas vonis Hakim Tunggal pra-peradilan Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan pra-peradilannya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Vonis Hakim Tunggal pada sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Eman Sulaiman, yang mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan, disambut gembira oleh kuasa hukum Peggy Setiawan yang diwakili oleh Tony RM. Tony juga mengaku sangat bersyukur dengan dibebaskannya Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat 2 hari lalu. Ia juga berterima kasih atas seluruh dukungan netizen dan pihak-pihak terkait selama ini dari seluruh Indonesia. Secara khusus, Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan juga berterima kasih kepada Hakim Tunggal pra-peradilan Eman Sulaiman karena sudah memutuskan dengan bijak sesuai aturan hukum yang ada. Tony RM mengungkap bahwa dirinya juga sudah memprediksi sejak awal bahwa Peggy akan mendapatkan keadilan dan bebas di sidang pra-peradilan karena penetapan DPO terhadap Peggy Setiawan sejak awal dinilai Tony tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Memang Peggy dibebaskan itu bukan hanya keinginan dari kami tim penasihat hukum, dari Peggy yang bersangkutan, dari keluarganya, melainkan juga dari netizen. Ya. Hampir seluruh Indonesia, ya, setiap komentar, setiap di konten manapun, ya, itu netizen menginginkan, seluruh Indonesia itu menginginkan bahwa Peggy agar segera dibebaskan setelah adanya pra-peradilan itu. Dan alhamdulillah ya, Hakim Tunggal yang terhormat Bapak Eman Sulaiman itu sudah memutus dengan bijak ya, dan berdasarkan hukum ya. Kemudian kepentingannya adalah bukan untuk kepentingan pemohon, juga bukan untuk kepentingan termohon, melainkan untuk kepentingan Indonesia. Sejak awal sudah kami prediksi bakal menang, bahkan beberapa pendapat hukum saya itu sudah saya sampaikan ya kepada publik. Jadi begini, penyidik dalam jawabannya pada saat pra-peradilan, kan kami mengajukan permohonan pra-peradilan, kemudian penyidik menjawab. Nah, dalam jawabannya, penyidik menetapkan tersangka terhadap Peggy Setiawan, ya, itu karena Peggy Setiawan itu DPO. Nah, dan penyidik juga tidak melakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu, ya, langsung tersangka, itu juga karena alasannya Peggy Setiawan sudah DPO. Itu. Nah, kemudian setelah jawaban penyidik Polda Jawa Barat itu, kami kaji secara hukum. DPO yang ditetapkan oleh penyidik Polda Jawa Barat terhadap 3 orang, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Perong, yang kemudian Peggy alias Perong itu diidentikan ya, sebagai Peggy Setiawan, ya. Nah, Peggy Setiawan sebagai Peggy alias Perong kan itu. Nah, lalu ya, kami lihat aturannya. Penyidik menetapkan DPO ya, itu pada tanggal 15 September 2016. Nah, kemudian apa aturannya yang mengatur tentang DPO itu? Penetapan DPO pada tanggal 15 September tahun 2016 itu diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Di dalam pasal 31 disebutkan bahwa tersangka yang telah dipanggil guna pemeriksaan penyidikan perkara lebih dari 3 kali, kemudian keberadaannya tidak diketahui atau tidak jelas, maka dimuat dalam daftar pencarian orang. Kemudian dibuat surat pencarian orang. Nah, berarti dari pasal 31 Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tersebut ya, itu harus ada 2 unsur supaya seseorang dapat ditetapkan sebagai DPO. Pertama, seseorang yang ditetapkan sebagai DPO itu statusnya harus tersangka terlebih dahulu. Kemudian unsur yang kedua,
tersangka tersebut telah dipanggil secara patut ya sampai lebih dari 3 kali ya, itu menurut Perkapolri ya nomor 14 tahun 2012, telah dipanggil lebih dari 3 kali, kemudian tidak jelas keberadaannya, baru dibuatkan DPO. Nah, penyidik Polda Jawa Barat dalam menjawab permohonan pra peradilan kami itu tidak mampu membuktikan ya kepada hakim bahwa ia telah menetapkan status Peggy Setiawan itu sebagai tersangka. Tidak pernah ada. Sampai tanggal 15 September 2016 tidak pernah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, penyidik tidak mampu membuktikan bahwa ia telah memanggil Peggy Setiawan lebih dari 3 kali berdasarkan Perkapolri tersebut. Nah, sehingga karena penyidik tidak menetapkan tersangka, penyidik juga tidak memanggil Peggy Setiawan ya secara patut, akhirnya DPO yang ditetapkan oleh penyidik Polda Jawa Barat pada tanggal 15 September 2016 itu batal demi hukum, cacat prosedur. Nah, sehingga kalau Peggy Setiawan bukan DPO, berarti kan Peggy Setiawan adalah orang yang dicurigai. Yang dicurigai Peggy alias Peron. Kalau orang yang dicurigai harusnya itu dilakukan penyelidikan dulu, dilakukan pemeriksaan dulu pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Ini tidak, langsung ditetapkan tersangka dan kemudian ditangkap. Tak hanya itu, dengan bebasnya Peggy Setiawan, Tony RM juga berharap kepada Kapolda Jawa Barat agar bisa lebih fokus dalam mengusut kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Karena menurutnya masih ada banyak misteri yang belum tersingkap di balik kasus tersebut, yang disebutnya terkait ada banyaknya barang bukti yang belum dibuka seperti ada CCTV dan beberapa ponsel milik para terdakwa, termasuk ponsel milik almarhumah Vina dan Eki yang juga belum dibuka sebagai bukti pada kejadian tragis pembunuhan berencana Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Agar kasus ini terang benderang dan terungkap pelaku sebenarnya, Tony RM masih punya harapan pada Kapolda Jawa Barat jika ia bersedia turun tangan langsung menangani kasus ini. Penyidik mau mencari bukti apa lagi? Ya silakan saja. Justru kalau pesan saya ya, ini harus yang turun langsung itu Bapak Kapolda Jawa Barat. Ya, Bapak Kapolda Jawa Barat Pak Wiagus ini ya, ia orang hebat, punya integritas karena mantan penyidik KPK. Beliau yang harus turun. Jangan percaya dengan Direskrimum yang selama ini menangani itu terbukti dipatahkan di pra peradilan. Ya, harus turun usut dari nol untuk mengungkap lebih terang pelaku yang sebenarnya. Bagi saya sih siapapun ya yang ingin mengusut kasus Vina Eki ini secara tuntas, maka harus ada niat ya benar-benar mengusut. Jangan sampai terpengaruh ya oleh kekuasaan, jangan sampai terpengaruh ya oleh pangkat yang lebih tinggi di atasnya. Jadi siapapun. Nah, menurut saya sebaiknya kasih kesempatan dulu ya Pak Irjen Pak Wiagus ini, Pak Kapolda Jawa Barat ini untuk mengusut tuntas. Misalnya dalam waktu 6 bulan terakhir misalnya. Nah, kalau kemudian sampai 6 bulan ya tidak bisa juga untuk mengusut yang sebenarnya, mungkin bukan hanya Pak Susno ya, mungkin masyarakat lain juga mungkin berteriak ya, karena ini masih ada korban dan masih ada DPO, ada korban dan masih ada DPO, maka kasus Vina Eki ini harus dituntaskan. Siapa pelaku yang sebenarnya? Wow, kuasa hukum Peggy Setiawan sangat mengapresiasi keputusan Hakim Tunggal Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman. Lantas, seperti apa pula harapan praktisi hukum pasca bebasnya Peggy Setiawan? Benarkah praktisi hukum semakin gencar meminta kepolisian untuk memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan asal Cianjur terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke.
Vonis Hakim Tunggal Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung yang membebaskan Peggy Setiawan dari jeratan hukum di kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam, membuat praktisi hukum Herwanto mendesak pihak kepolisian agar segera memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan asal Cianjur sebagaimana sudah ia sampaikan surat ke pihak Mabes Polri belum lama ini. Ya, Herwanto menduga bahwa Peggy Setiawan asal Cianjur lebih mendekati ciri-ciri DPO yang dicari pihak Polda Jawa Barat dan terbukti Peggy Setiawan asal Cirebon dinyatakan salah tangkap dan dibebaskan atas putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung. Kalau putusannya ini dikabulkan ya saya sudah memang tidak menyangka 100% ya, karena kan yang dibahas di dalam permohonan pra-peradilan ini kan adalah syarat menentukan seseorang itu menjadi tersangka atau syarat sah atau tidaknya seseorang ditangkap atau ditahan. Dikatakan salah tangkap ya salah orang. Ya kenapa saya harus mengatakan setuju? Karena saya ini adalah orang yang yang menyampaikan ya secara resmi saya secara resmi menyampaikan surat agar Peggy Setiawan yang ada di Cianjur itu diperiksa. Nah, artinya tidak mungkin saya tidak mengamini juga apa yang disampaikan ahli sama hakim. Karena dengan tindakan saya menyampaikan surat itu berarti saya meyakini juga bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap ini bukanlah pelakunya. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur adalah pelakunya. Tapi saya yakini dari awal sampai sekarang bahwa Peggy Setiawan ya, yang ditangkap sekarang ini, ya, yang sekarang dinyatakan bebas ini, saya meyakini 100% bukan pelakunya. Bagaimana dengan Peggy Setiawan yang di Cianjur? Ya, kalau menurut saya, mendingan udahlah pihak kepolisian panggil, periksa, ya, minta keterangan. Nah, kemarin dia sudah bilang juga siap tes DNA. Nah, agar apa? Udah tuntas saja, jangan sampai nanti ada hal-hal ya, ada keinginan publik masyarakat yang tersisa. Mendingan panggil aja udah, orang Peggy Setiawan Cianjur juga mau kok dia, mau di tes DNA malah dia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.